Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 5 bangsa kuno hidup makmur dengan perilaku seks yang gila. Pertama, penduduk kota Pompei. Kita mungkin tak pernah membayangkan jika ada sebuah tempat di mana setiap orang bebas melakukan hubungan badan di mana saja, bahkan di jalan-jalan. Tempat gila seperti ini ternyata ada. Namanya adalah kota Pompei, terletak di Italia. Kota ini memang gila dalam hal-hal seperti itu. Di sini setiap orang bebas melakukan kemaksiatan dengan siapapun dan kapanpun. Bahkan hampir setiap bangunan di sini dipakai sebagai rumah bordir. Pompei di masa lalu memang benar-benar maju. Sistem tata kotanya jenius dan rakyatnya sangat makmur. Kota ini adalah sumber kesenangan dan juga tujuan wisata orang-orang kaya. Dalam hal ini, untuk menyalurkan hasrat gila mereka, hingga akhirnya pada suatu siang, gunung Vesuvius yang ada di antara Pompei mengalami erupsi dahsyat. Tak ada yang menyadari hal ini dan semua orang masih sibuk melakukan aktivitas seks pada saat itu. Orang-orang Pompei baru sadar ketika lava sudah ada di depan pintu rumah mereka. Terlambat untuk menyadari bencana. Orang Pompei pun tak sempat melarikan diri. Hasilnya adalah mereka semua menjadi batu karena diselimuti larva panas dari Gunung Merapi. Sebagai bukti, patung-patung manusia yang hingga kini masih ada di daerah itu sangat jelas wajah mayat-mayat terawetkan. Ini menunjukkan raut muka yang ketakutan luar biasa. Kedua, penduduk Romawi. Orang-orang Romawi kuno juga dikenal dengan kebiasaan maksiatnya yang lumayan gila. Dulu, para lelaki Roma seolah punya surat izin khusus untuk mengencani semua wanita di seluruh kota. Ya, wanita bangsa Romawi memang kalah superior dan dianggap rendah, sehingga mereka tak punya pilihan selain menerima keadaan. Masa Romawi kuno juga terdapat banyak rumah bordir yang tumbuh dan menghilang. Romawi benar-benar tempat untuk memuaskan hasrat seperti ini. Bahkan jika masih belum puas, pria Romawi yang memiliki budak wanita juga bisa melampiaskan keinginannya. Begitu bebas, begitu tidak terkendali. Bahkan di sana ada adat ekstrim di mana para lelaki yang baru menikah justru melewatkan malam pertama dengan wanita lain. Hal ini menunjukkan simbol superioritas. Bahkan para wanita tak bisa melawan ketika suami mereka melewatkan momen pertama dan paling penting dengan wanita lain. Lalu yang ketiga adalah kaum Sodom dan Gomora. Sudah banyak cerita-cerita tentang betapa amoralnya dua bangsa ini. Hingga pada akhirnya, sepertinya Tuhan sudah muak dengan dosa-dosa kedua bangsa ini. Gempa besar pun ditimpakan kepada mereka, dan seketika Sodom dan Gomora hilang dari peta dunia. Kini kisah tersebut tertuang dalam istilah sodomi yang berasal dari kata Sodom. Dan yang keempat adalah penduduk Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno juga terkenal akan kebiasaan maksiatnya yang menggila dan tidak bermoral. Mereka memang tidak melakukan hubungan badan di jalan-jalan dan mendirikan banyak rumah bordir. Namun, orang-orang Mesir dulu sudah terbiasa melakukan hubungan dengan saudaranya, ibu dengan anak saudara dengan saudara yang lain, dan sebagainya. Bahkan dikatakan jika tatanan kekeluargaan orang Mesir sangatlah kacau. Ya, seorang ibu posisinya bisa menjadi saudara, anak, atau bahkan istri. Sistem seperti ini juga dicontohkan oleh keluarga kerajaan. Dulu sudah sangat biasa seorang raja menikah dengan adik kandungnya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar keluarga bangsawan tetap punya keturunan spesial dari keluarga kerajaan. Selanjutnya, yang terakhir, penduduk India kuno. Meskipun jarang dikaitkan dengan perilaku suka bermaksiat, namun sejatinya India kuno memang melakukan hal-hal tersebut. Bukti paling nyata adalah dibuatnya buku Kama Sutra beberapa tahun sebelum Masehi. Hal ini menjadi bukti jika berhubungan badan adalah hal yang sudah diajarkan secara gamblang dan umum. Mungkin anak-anak India dulu juga mempelajari ini. Bukti yang lain adalah pahatan-pahatan erotis di banyak candi di sana. Pahatan-pahatan tersebut menunjukkan hal yang sangat mencengangkan, di mana banyak orang melakukan aksi berhubungan badan beramai-ramai bahkan dengan binatang. Pahatan di candi seperti ini biasanya adalah representasi apa yang jadi kebiasaan penduduk kala itu.
Lalu, jika demikian, kita sekarang tahu betapa parahnya kelakuan mereka ketika itu. Kata orang bijak, sejarah akan selalu berulang-ulang, hanya sedikit beda dalam beberapa hal saja. Soal perilaku maksiat gila ini sekarang sudah mulai marak terjadi. Tak perlu disebutkan contohnya, karena kita sudah tahu pasti. Belajar dari masa lalu, bangsa-bangsa gila dosa itu ada yang dihancurkan dengan sangat parah. Sodom, Gomora, Tompai, harusnya ini menjadi contoh bagi kita agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mendatangkan kemurkaan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.